Oke, teman-teman, selamat siang. Kita masuk lagi di sesi virtual bazar. Mas Tio juga sudah selesai melaksanakan ibadah Isoma. Teman-teman lain juga dinanti di sesi virtual bazar ini. Kita total ada 12 vendor berkumpul dari seluruh Indonesia, terpilih, semuanya terregister di divisi produk, baik divisi produk pusat maupun di daerah. Oke Mas Tio, saya serahkan ke Mas Tio kendalinya. Silakan. Ya, oke semua. Sekarang kita masuk ke sesi virtual bazar, di mana ini konsep baru berbelanja online. Berbelanja online. Itu bukan online sih. Tapi intinya kita ada fitur breakout room. Jadi gini, dari aku ulang lagi, mungkin banyak ada yang baru masuk di acara ini yang SMA kemarin nggak ikut. Jadi untuk supaya lebih mirip seperti seminar-seminar di lapangan, biasanya kan setelah seminar, kalau setiap seminar kayak di lapangan itu kan biasanya kan selalu ada stand bazar di luar seminar. Biasanya setelah Isoma, banyak yang keluar untuk ke meja-meja bazar untuk melihat produk-produk yang ditawarkan, terutama makanan-makanan keto-fi, supaya sebagai anti-cheating, supaya jangan cheating, dan juga mungkin butuh amunisi dan sebagainya. Karena di kondisi pandemi kita tidak bisa mengadakan seminar di lapangan, aku adakan SFH dengan tambahan konsep virtual bazar, di mana kita bisa tur setelah seminar Isoma, kita tur lihat meja-meja pengisi bazar di acara seminar from home kali ini. Aku sebagai tour guide-nya, jadi para warrior, audience, semua di belakangku, kita lihat satu-satu, meja ke meja, jangan langsung nyebar ke semua meja, lihat satu-satu dulu mejanya. Nanti setelah itu baru mau beli yang mana, pilih yang mana, tanya yang mana, monggo silakan ke meja yang dipilih masing-masing. Nah, di setiap meja itu nanti mereka punya fitur breakout room. Artinya di setiap meja itu nanti misalnya contoh salah satunya misalnya cake appeal atau ketomat. Kalau ada yang mau nanya produknya lebih lanjut atau mau pesan langsung belanja, bisa masuk ke breakout room, di mana di room itu hanya ada si vendor dan siapa aja mau main ke dalam situ, mau nanya, mau pesan langsung, bisa langsung ke breakout room itu. Nanti dibantu oleh Mas Budi. Bagi yang mau masuk ke breakout room-nya siapa, tadi dibantu oleh Mas Budi sebagai host-nya. Yes, Oke. betul. Ya, sekarang kita mulai dulu ya. Kita tour keliling Indonesia. Bedanya kali ini, kalau seminar-seminar biasa, misalnya seminar aku di Jambi, di Medan, di Semarang, Surabaya, kita ketemunya cuma vendor daerah Semarang, vendor daerah Bali misalnya. Kita setiap seminar from home, vendornya selalu dari seluruh Indonesia datang jauh-jauh. Mereka datang jauh-jauh ke acara seminar from home loh. Jarang-jarang. Mereka datang, jangan sampai mereka kelewatan. Mereka udah jauh-jauh loh, walaupun nggak beli tiket. Tapi mereka jauh-jauh dari sana untuk mempersiapkan di daerah masing-masing untuk menunjukkan produk-produk dari kreativitas mereka yang bisa mendukung gaya hidup kita. Oke. Sekarang selesai Isoma, kita jalan ke mejanya Mbak Lisa Fauziah. Nah, ini mejanya masih dekat denganku nih di Jakarta. Dari Cake Appeal. Halo Mbak Lisa. Assalamualaikum Mas Tio. Halo juga. Waalaikumsalam. Ini yang lain kalau aku modus jangan pada komplain ya. Bebas Mas, kali ini bebas. Tidak ada aturan. Mbak, itu kayaknya bakery semua nih Mbak. Nah ini Cake Appeal tuh ada. Iya, kebanyakan roti Mas. Nah, ini berarti Mas Tio ya? Nggak usah Mbak, tenang aja, nggak usah. Oke. Tenang aja. Dengan suara aku yang merdu aja nggak apa-apa. Mbak, ini tolong ceritain nih. Ini Mbak berarti basicnya dulu sempat bakery biasa ya, terigu. Pernah biasa. Sebelum keto. Ya, sebelum keto tuh cake appeal udah ada 2014. Sayanya belum keto, tapi karena papa saya diabetes, jadi saya start hampir 3 tahun yang lalu saya keto sendirian di rumah. Yang lainnya semuanya enggak. Jadi makanya saya bikin sendiri, awalnya buat makan sendiri. Lama-lama karena emang bisa ada yang enak, ada yang enak, kita mulai jajain gitu, jual. Nah, itulah makanya pentingnya. Aku tuh justru nyari orang yang dulunya bekas orang bakery, pasti lebih jago untuk tinggal sedikit merubah membentuk versi ininya, walaupun agak sulit ya, nggak bisa mirip banget, tapi jauh lebih berpengalaman lah istilahnya. Oke, Mbak, ceritain dong Mbak, nih bakery-nya menggoda semua gitu ya. Yang ini Shirataki Skotal, isinya tuh daging giling,
keju, mozzarella, sama ada whipped cream-nya. Terus yang ini pizza. Ini base-nya sih memang roti ya. Jadi rotinya itu saya bisa customer bisa pilih 3 karena kan ada yang mau order pakai almond base-nya atau mau order pakai tepungnya Mas Tio atau mau order pakai tepungnya Mbak Rina yang alair. Itu jadi mereka mau yang apa saya akan provide. Jadi ini roti biasa ininya ada saus tomat, terus sama biasa mozzarella. Nah, yang baru ini Mas, yang lagi kekinian. Ini tuh Korean cream cheese garlic bread. Jadi ini tuh dioles sama cream cheese, terus habis itu kasih garlic dibalurin. Jadi terus kita enak banget lagi. Teksturnya itu ininya agak crunchy, dalamnya empuk. Wah, enak banget. Mantap, Mbak. Terus mau ini apa ya? Depan, Mbak. Nah, yang ini kebetulan roti yang depan ini roti isi daging. Kalau bakery yang normal kan kita tuh suka roti isi daging tuh ya. Kalau ini sih tapi kita nggak ada tekstur manisnya, jadi biasa aja daging kita tumis terus dikasih roti. Yang sebelah sini ini keju isinya. Yang ini keju. Mbak, zaman aku karbo dulu, aku pernah makan roti yang aku suka banget ya. Ini kita fase halu rame-rame kan, nggak apa-apa ya. Oke. Iya. Itu ada roti itu yang aku suka banget tuh dulu, yang kayak luarnya kayak dibalut tepung pantis, dia kayak digoreng isinya daging. Iya. Itu bisa. Itu isinya daging, terus nanti kan dibalur sama tepung panis terus digoreng kan ya. Cuma sekarang masih belum dapat teksturnya karena nanti dia nyerap minyak banget gitu. Jadi saya lebih prefer yang dipanggang sebenarnya. Kalau yang digoreng memang banyak kan donat, keto goreng gitu, tapi saya masih belum suka gitu karena setelah dia nggak panas, dia pasti hasilnya jadi apa ya? Jadi kurang enak lah gitu. Jadi saya belum berhasil. Gitu. Apa apinya mesti api kecil di minyak yang panas dulu baru dicelupin. Jadi sebentar aja gorengnya ngembang. Bisa juga sih Mas Tio. Itu dicoba tuh Mbak. Kalau udah selesai dicoba baru. Saya coba trial dulu ya. Oke. Trialnya jangan lupa kemana? Kirimnya ke Pangkalan. Boleh kirim. Ntar aku bilang oke apa enggaknya. Nah yang ini biasa kastengel. Sama saya kan suka roll cake keju, ya udah ini umum ya banyak ketowers yang pada udah bisa bikin ini bolu keju. Cuman ini memang jadi favorit juga di Cake Spill. Saat ini sih bazar kami sih masih yang ini yang favorit ya ini menu barunya. Tapi listnya masih banyak ya variannya. Variannya ada, terutama bisa juga kue. Saya bikin kue tart itu benar-benar kesukaannya Dokter Eka. Kalau cake ulang tahun juga bisa kan? Kalau bisa, ulang tahun gitu. Ulang tahun bisa. Jadi tambahan ide juga Mbak. Itu kalau pizzanya itu kalau mau lebih low carb lagi Mbak, dibikin thin crust. Kan lagi ngetren tuh, jadi dibikin thin crust. Tapi daging sama kejunya banyak. Jadi betul. Kan kadang-kadang kan walaupun itu roti keto, tapi kadang-kadang kan pizza biasa pun aku dulu inget malas makan rotinya karena senang isinya. Jadi coba bikin versi thin crust-nya juga pasti banyak banget. Boleh. Jadi yang dia tipis gitu ya. Jadi dia lebih apa namanya? Mungkin pakai tepung almond tuh. Jadi ada sedikit garingnya gitu. Oke. Jadi lebih crunchy lah ya ininya. Oke, Mas. Oke, pesawat kita ke Bandung sudah menanti. Ya. Terbang ke Bandung dulu nih. Oke, Mbak. Nanti yang tertarik sama kreasi-kreasinya Mbak tungguin di breakout room ya. Nanti banyak yang nunggu di breakout room. Boleh Mas Tio, makasih. Iya, makasih Mbak Lisa, sampai ketemu lagi. Ya, oke, sekarang kita langsung ke, nggak usah naik pesawat Mas, kita naik travel aja kalau ke Bandung. Langsung ke Sweet Nata, Mbak Novia Sari Rahmat di Bandung. Halo Mbak Novia. Halo. Assalamualaikum. Oke, silakan. Lanjutkan semua nih. Halo Mbak, ini di Bandung gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Ya, cerita Mbak, itu kayaknya enak-enak banget semuanya Mbak. Ini saya bikin roti-rotian ya Mas ya. Terus ini pasta-pastaan, ada sushi, terus ini sih biasanya andalanya roti soget sama bolu bulung. Wah, itu susinya paling unik nih. Susinya cerita dulu Mbak, gimana cara bikin susinya nih? Penasaran jadi. Sebenarnya saya bikin
kembang kol di apa sih? Dicoper itu ya. Dicoper, dikasih TH, ada campurannya juga, dikasih kering cheese, cuka apel, garam. Wah, dalamannya isinya sushi mentah? Enggak berani mentah. Ini dalamannya saya pakai sosis, telur sama ayam file, sama cumi Jepang. Oh, tapi luarnya tetap pakai itu ya, pakai rumput laut ya? Pakai nori. Ini juga bikin nogirinya. Tadi dikasih kuahnya khusus nggak, Mbak? Kayak kuahnya, saus-sausnya gitu? Ada sausnya. Ada. Oke, siap-siap, mantap. Biasanya ada wasabinya, kemarin nggak sempat beli. Ya, terus mantap, ini saya bikin pasta-pastaan juga, Mas. Coba dibawain ke depan kamera, Mbak, biar kelihatan. Nah, pasta apa itu, Mbak? Lasanya ini. Ini bentuk dalamannya seperti ini, berlapis-lapis. Pastanya saya pakai shirataki ya. Kalau ini shirataki skutal biasa. Wow. Bukan biasa itu, Mbak, itu luar biasa. Kalau ini chicken frittata. Chicken frittata ini dalamnya gini. Frittata itu bedanya masih mirip shirataki, mirip skutal, cuman kalau frittata itu nggak pakai pasta, Mas. Jadi ini isiannya cuman, saya kan bikinnya yang ayam cincang, keju, whipped cream sama telur. Udah itu aja. Wah, enak, Mbak. Mantap. Apalagi, Mbak, sebelahnya tuh? Ini roti-rotian udah, ini roti tawarnya, ini kefir. Kefir, ya. Kefir. Dengan variasi rasa ya? Variasi rasa macam-macam, ini cuma ada 3. Soalnya penuh kalau Itu yang paling depan tuh roti yang coklat, sama depan, Mbak, itu apa ya? Yang bulat coklat. Ini bolu-bulu. Oh, itu bolu-bulu. Ya. Ini double chocolate kalau saya bilangnya karena kuehnya coklat, dalamnya selai coklat juga. Waduh, itu donat? Bukan. Oh, bukan. Bolu gulung. Aku pikir kayak donat, Dunkin Donat gitu yang donat coklat dalam. Oh, iya begitu ya. Oh, lapis legit. Mas Dio mungkin udah coba lapis legit saya. Iya, udah saya kasih. Mungkin nggak? Enak, Mbak. Ini selain ini variannya masih banyak lagi, Mbak? Masih banyak. Oke, nanti di breakout terus. Ya. Oke. Nanti di breakout, ya Mbak. Nanti di breakout room dikasih share siapa yang tertarik di daerah Bandung yang mau coba variannya dikasih semua ya. Biar pengunjungnya bisa dapat varian-variannya apa aja. Oke. Thank you, Mbak ya. Ya, Mbak. Oke. Sekarang kita balik lagi ke Jakarta nih, Mas. Nggak jauh-jauh, kita ke Bekasi, ke Ketomat dengan Mbak Kiki dan Mbak Erma Bekasi. Halo, Mbak Kiki, Ketomat. Oke, silakan. Ya, silakan, Mbak Kiki. Ya, Mbak, silakan, Mbak. Tunjukin apa aja nih di Ketomat. Pertama-tama makasih banyak ya, ini kesempatannya Mas Tio sama Mas Budi. Benar-benar kreatif banget deh. Silakan. Ya, kita seperti biasa, amunisi. Dilengkapi dengan cemilan, terutama roti-roti dari Mas Tio sendiri ya. Oh, dari aku? Oh iya ya. Aku nggak tahu, berarti mesennya ke Widi atau Aji. Gitu. Iya, Widi, Mbak. Diangkat gini, Mbak, jadi kelihatan, soalnya kameranya agak ke bawah, jadi kelihatan piringnya. Ya, harusnya kelihatan. Tapi saya mau kenalin produk lain yang baru. Boleh? Ya. Ini beef tallow. Apa tuh? Jadi ini seperti butter. Kalau kita bikin kaldu itu kan atasnya ada lemaknya. Oh iya. Nah ini dia lemaknya. Oh beef tallow ya. Hitam segini itu harganya, gurih, Mbak. Iya. Segini harganya 15.000. Itu bisa buat nambah masakan juga. Iya. Nambah lemak. Biar cepat ketosis ya, Mas. Bermineral. Iya, mineral. Ini mineral. Oh, instan ya bagi yang malas bikin. Ini udah ada yang instan ya bagi yang malas bikin kaldu. Iya, jadi tinggal cari di aku ya di Ketomat. Ya, siap. Serba ada di Ketomat. Tapi masih punya satu lagi yang baru. Ketova ini.
Apa lagi, Mbak? Ada lagi yang baru. Ini biasa, semua pasti tahu. Saya ambil ini kemarin sambil jalan-jalan ke Bandung, sowan sama mertua, sengaja jemput dia. Ini juga murah, nanti bisa langsung WhatsApp. Ya. Ya ini kerupuk kulit kan Mas, kelihatan ya? Kelihatan, apalagi kalau udah di kantorku kelihatan banget. Lanjut, Pak. Ya, terus mostly sih semuanya sama aja. Oh, ada daging. Ininya slice, daging slice. Pokoknya. Mbak, itu aku mau itu berapa itu? Itu kalau satu isi berapa gram tuh? 500? Ini setengah kilo, 55.000. Ya, murah ya 500 gram? Oh, iya. 500 gram. Iya, aku mau nyetak tuh. Ini banyak lemaknya, Mas. Boleh, nanti aku kirim. Mas Budi juga mau? Aduh. Aku nggak konsen. Namanya rezeki host, udah iya aja, Mas. Iya. Iya aja, Mas, nggak apa-apa. Terus ini ada produknya Mbak Wuri. Mbak Wuri juga ada nanti di sini. Ini juga baru. Oh, iya. Ini essence. Yang kangen sama durian, ya tinggal pakai essence. Buat ya. Cara aman untuk CLBK ya. Cara aman pasang halu. Cium baunya aja rasanya. Iya, cium baunya aja. Apalagi ya, sama aja semua Mas, itu aja kok. Jadi kalau nanti mau yang list lengkapnya nanti di breakout room mungkin banyak yang masih bertanya lagi, para warrior yang masih mau lihat, mereka misalnya nyari VCO, nyari apa, pokoknya amunisi ataupun berbagai snack varian di sekitaran Bekasi bisa masuk breakout room dan tanya-tanya langsung ke Mbak Kiki ya. Makasih Mas, insya Allah lengkap. Oke, terima kasih Mbak Kiki. Makasih banyak. Yuk kita sekarang lanjut lagi. Nah, sekarang baru beneran nih ke Jogja nih, daerah Borobudur nih, baru. Sekarang kita langsung ke tempatnya Mbak Eni Septiawati, DJ Snack and Catering. Halo. Mbak Eni. Halo. Apa kabar Mbak? Baik. Nah, ayo Mbak cerita Mbak, itu apa aja tuh, udah mantap banget di depannya. Ini biasa, lemper keto, arem-arem keto. Arem-arem keto, ya. Seperti biasa kalau di Jogja di mana-mana pasti ada itu, kemana-mana ikut ada lemper ada. Iya, karena itu making that impossible happen ya. Lemper bisa diketoin, mantap. Mbak, bacang kapan bacang? Bacaan belum. Bikin lah, udah bisa bikin lemper apalagi bacang. Oke. Ini juga ada lontong. Ini kemarin setiap mau lebaran itu pada banyak yang pesan. Saya bikin pasti sampai 200 lontong. Waduh. Iyalah pasti. Mantap. Bisa dikirim ke Jakarta juga tuh Mbak ya? Bisa, pakai Paxel. Ini ada batik, bolu batik. Wih, keren juga tuh bikinnya. Bolu batik. Rasa coklat, rasa macam-macam Mbak ya? Iya, brownies ya. Terus ini yang roll. Yang roll juga ada. Rollnya juga ada. Bisa sih bikin batik gitu? Pusing aku, Mas. Biar kelihatan Jogja banget. Oh iya. Terus ini ada pelangi rainbow cake. Iya, rainbow cake. Terus ini ada bakpia kukus Jogja. Oh, ini yang kukus. Karbo. Iya, ini yang karbo, ini yang keto. Oh, coba tunjukin satu barang-barang di depan kamera. Ini yang karbo. Itu lagi ngetren ya di sana ya sekarang? Iya. Ini yang ketonya kayak gini. Nah, ya, lo nggak mau kalah dengan sekarang bakpia. Ya. Gitu Mbak, keren. Apa yang baru tiru aja. Iya. Terus ini ada egg crispy, jadi kayak adonan egg roll, cuma dia kan susah gulung. Jadi dibikin tipis-tipis. Tapi kriuki juga kan, crunchy juga. Iya. Jadi kayak semprong gitu kan, kayak semprong. Iya, betul. Cuman nggak bisa digulung. Terus ini ada pangsit. Wah. tinggal pasang sama mie keto aja tuh. Udah. Iya. Maksudnya udah siap. Ini sebenarnya ada lagi banana cotton. Aduh. Waduh. Metik di mana itu, Mbak?
Ini kan tadi pas tadi ada seminarnya tadi sharingnya tentang makan pisang di hutan ya. Ini aja lah makan pisangnya. Betul. Betul benar itu aja, Mbak. Makan pisang di hutan Ketofai. Oke, nanti tapi variannya masih banyak kan, Mbak? Variannya masih banyak kan? Oke, nanti di breakout room ceritain kalau ada yang nanya, misalnya ada lebih banyak pilihan lagi, nanti di-share ke yang berkunjung ke breakout room di booth-nya Mbak ya. Boleh. Siap. Monggo yang mau ke Jogja, jangan lupa mampir. Langsung ke breakout room-nya aja udah sampai Jogja. Oke. Tinggal dikirim. Iya. Makasih ya Mas Tio, makasih. Ya, Oke. Nah, sekarang kita langsung lanjut ke Balikpapan, ke tempatnya Mbak Emma Rahim, Oma Emma. Ini kayaknya nggak cocok dipanggil Oma nih, Mama Emma. Oh, ini yang aku mau komplain kemarin, Mbak. Aku tiap hari make, tapi kok botak terus ya? Bisa aja kapan gondrongnya? Mas Agus bisa. Padahal aku cukur seminggu sekali loh. Cepat seminggu sekali. Oke, cepetan ya. Waduh, nanti lama-lama bisa 3 hari sekali Mas cukur. Ayo Mbak Cita, Jadi minder nih Mas. Jangan minder dong. Ayo Mbak Cita. Ya, ini masalahnya itu saya itu sedang stay at home-nya di Bandung sudah 4 bulan gara-gara pandemi. Jadi sebetulnya kalau di Balikpapan saya ada amunisi juga kalau saya di Balikpapan. Jadi sekarang yang di sini ada ya hanya minyak kemiri Oma Rahim. Mungkin saya juga mau cerita juga ke semua sekarang panggil saya Oma. Mama. Sebetulnya ya Oma Rahim. Sebetulnya yang disebut Oma Rahim itu oleh anak saya itu ya ibu saya yang menurunkan resep tradisional ini. Ya, sebetulnya Oma Rahim itu ya untuk mereka ya Oma, ibu saya yang menurunkan resep ini. Karena pertama memang saya mulai aktif itu tahun 80-an. Tapi ya on and off. Tapi begitu saya ikut KF, kan saya japri Mas Agus ya. Wah, ikut KF saya kok kenapa nggak bisa diem? Kayaknya tuh tenaga saya berlebih, Mas. Jadi saya Jadi saya rajin bener jadi ini memasakkan, meracik segala macem. Ini warisan dari ibu saya. Bagus dong jadi kreativitas. Justru tapi bingung saya karena kan saya tidak begitu sebelum KF. Jadi ya karena KF, energinya lebih sekarang. Nah itu dia Mas. Jadi orang-orang juga bilang, wah kok biasa lain ya katanya Oma tapi kok ini gerakannya tuh lebih cepat, lebih semangat. Ya, kan makanya dibilang salah panggilan bukan Oma, Mama. Coba produknya Mama Rahim apa nih? Mama Rahim apa aja nih? Minyak kemiri ini sudah oleh ibu saya sudah diracik sudah lama sekali, tetapi baru saya mulai tahun 80-an. Kemudian setelah KF yaitu tahun 2017 saya lebih gencar lagi. Dan ini fungsinya ya semua juga tahu ya Mas ya. Karena kan ini ya resep ini ya nenek moyang kita ya untuk menguatkan akar rambut, terus untuk memberi nutrisi, menumbuhkan rambut dan lain-lain. Dan saya memang semangat sekali setelah banyak sekali yang testimoni. Jadi lebih semangat lagi dan semuanya itu saya ini kan karena KF Mas. Betul. Saya lebih semangat jadi lebih ya itu ya nggak mau diem jadi mau ngeracik mau cepet ini dan saya pikir ini juga termasuk amal jariah untuk almarhumah ibu saya itu juga yang bikin jadi KF dan amal jariah. Dan di sini saya hanya punya ini saja karena amunisi ada di Balikpapan. Saya tapi listnya amunisi punya ya. Nanti kalau ada yang main ke breakout room-nya Mbak, yang mau nanya amunisi juga tolong dibantu ya. Ya, listnya apa ya di Balikpapan? Ya, yang basic ya Mas ya. IH, visio. Ya, nanti saya sampaikan. Ya.
Siap. Karena Balikpapan kan jauh ya. Jadi ya. Tapi kalau di SMH semuanya jadi deket, Mbak. Kalau di dengan seminar promo semuanya jadi deket. Iya, betul Mas. Iya. Terima kasih sekali loh diberi kesempatan sehingga saya bisa meneruskan resep dari ibu saya untuk amal jariah beliau lah utamanya. Ya, semua ya jadi rezeki halal juga, Mbak. Bagus. Mantap. Amin. Ya, makasih ya, Mbak. Ya, sama-sama Mas Agus, Mas Budi. Makasih. Sama-sama. Ya, yuk kita sekarang balik lagi ke Jakarta dulu. Kita ke tempatnya Mbak Adelia Rangkuti, kedai Keto 514. Nah, ini seminar terakhir aku di sana nih sebelum Keto Food Festival. Halo, Mbak Adelia. Halo. Kita benar-benar tur lagi nih sekarang. Iya, assalamualaikum Mas Tio. Waalaikumsalam, Mbak. Ya, silakan. Bapak Ibu semua, selamat datang di kedai Keto 514. Nah, aku udah pernah kesana loh. Speechless, diajak virtual bener ini. Yuk kita masuk ke dalam. Ayo, masuk. Ini aku yang bawa HP-nya loh, jangan salah. Soalnya selain jual makanan juga maksudnya kita ada tempat ya, singgung Mas Tio. Ya, yang tempat kita waktu seminar kemarin ya, waktu roadshow yang pertama kali awal pandemi bahas virus. Iya, sebelum pandemi, alhamdulillah Mas Tio bisa datang ke sini, teman-teman ikut belajar di sini. Jadi ya tempatnya memang sederhana, rumah orang tua, kita jadikan kedai. Ya intinya sih kita bikin ini awalnya supaya kita bisa saling sharing tentang ilmu. Hangout, diskusi, tukar pikiran. Banyak banget sih kalau kita lagi kumpul gitu ya. Akhirnya yang tadinya semangat jadi semangat. Betul. Bisa ini maksimum 50 orang kalau kita lesehan di bawah. Mas Bobi juga sering banget ngasih kelas kecil di sini, udah 6 kali ya Mas Bobi ya. Iya. Mas Tio juga, cuman dadakan. Bayangin Jumat ngabarin Sabtu ada acaranya. Oke. Ini saya mau coba ceritakan menu yang dijual di sini. Nah, apa itu, Mbak? Nah, kan kita kalau di keto itu ada fase-fase induksi, konsol, dan makanan. Jadi ada makanan yang buat newbie jangan takut. Saya siapin nasi bakar keto. Waduh, nasi bakar keto. Ini nasi bakar tuna ya, tuna rica, rasanya Manado gitu. Wow. Nasinya dari putih telur dan santan. Jadi benar-benar induksi ya Mas Tio ya. Iya, enak banget itu, Mbak. Iya, mau pedas bisa pedas, nanti tambahin cabai rawit. Terus buat yang udah naik agak ke konsol, kangen sama mie pasti. Nah ini saya tampilkan mie celor Palembang. Wow. Nah, jadi enak banget, Mbak. Kuahnya menggiurkan tuh kayaknya. Iya, itu mie shiratake, kaldu dengan santan kental, kaldunya udang. Pakai udang, pakai telur rebus, kasih jeruk sedikit, kasih sambal, seger banget Mas. Enggak kalau makan santan mereka. Selain itu kalau shiratake juga ada mie ayam, ada mie varian-varian mie-nya banyak ya. Oglio, ya. Mie Aceh itu kayaknya enaknya pakai mie keto yang agak lebar ya. Itu kayaknya yang jadi opsi juga tuh Mbak di kedai Mbak. Iya, kangen ya sama makanan-makanan tradisional. Terus kalau yang kangen mantan lontong, nah ini saya bikin lontong juga dari konyaku dan santan. Kemudian bumbunya kari kambing atau kari ayam. Dan ini juga saya pilih dagingnya benar-benar ekstra lemak. Wah, jadi menggiurkan. Untung ini udah jamnya buka nih. Siap-siap dicomot ya sama Mas Tio. Dekat banget handphonenya. Apalagi tuh Mbak, sebenarnya Mbak? Iya, karena kita setelah itu kita kan buka dari jam 10 Mas, karena kita bisa kalau yang memang mau nongkrong dari jam 10 kan bisa boleh ngopi, kita juga siapkan ngopi, nanti ada BPC. Oh, ada dessertnya juga tuh. Ada dessertnya. Tuh es apa tuh Mbak? Ada alpukatnya. Es apa itu? Nah, kalau udah makan yang seperti ini kan agak kental. Nah, ini seger-seger. Dia sama alpukat cicau, favoritnya orang-orang keto.
Oh iya, alpukat hijau, ya betul. Dan ini santannya kita bikin sendiri, santan murni bukan santan kemasan. Jadi benar-benar fresh. Oh iya. Itu yang di itu pangsit apa kerupuk apa itu? Oh ini keju kering. Oh, jadi keju kering. Jadi dari keju ya, buat cemilannya ya. Bantuan tepung, tanpa ada tepung segala macam. Cake-nya juga ada cheesecake, coklat cake, pandan cesong. Nah, udah kayak kafe bener nih, Mbak. Cuma nggak pede bilang kafe, jadi kedai aja deh. Enggak, ini udah kafe keto ini. Iya, silakan. Nah, terus kita lagi mau ada varian baru, Mas. Launching nih. Nasi tumpeng keto. Wah. Itu ada ikan belis ya, bukan? Itu ikan apa? Iya, ikan bilis. Ikan bilis betul ya? Ikan bilis, terus ini hati sapi. Wow. Ayam goreng. Terus nasinya juga dari putih telur dan santan. Wah, itu udah masuk menu baru ya? Ya, menu baru. Nah ini nanti cocok bisa buat acara ulang tahun, ya kan Mas, selamatan. Ya, betul. Atau bisa hampers hadiah untuk saudara-saudara terkasih untuk memperkenalkan sekalian reusutnya keto seperti apa. Betul. Nah kalau yang belum bisa langsung mampir ke sana, pengen. Nah kita tuh daerahnya di Jakarta Selatan. Nah, jadi kalau keluar dari pintu tol Tanah Kusir itu hanya 5 menit. Jadi kita di daerah Veteran Bintaro dekat Tanah Kusir. Kita buka dari Senin sampai Minggu jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Aku waktu kesana udah ada pelang-pelangnya tuh di jalan. Kenapa, Mas? Ada pelang-pelangnya di jalan. Iya, soalnya kan agak masuk ke perumahan memang. Tapi alhamdulillah jadi agak tenang, enak. Parkirnya juga luas. Ya Mas, dia udah tenang sih. Oh iya Mas, terus kita juga ada paket catering. Jadi nah, ya itu catering. Kebanyakan pasti yang pengen cateringan, pengen mesen, nggak yang kalau ada kita paket per 1 minggu atau per 2 minggu gitu. Jadi buat yang newbie atau yang orang kantoran kan daripada cheating. Betul. Betul. Nah itu tolong di-share Mbak yang paket-paketnya itu nanti di breakout room di-share ya. Oh iya. Baik. Oh iya, GoFood sama GrabFood juga udah available semua. Tokopedia juga kita udah mulai masukin Mas, jadi udah banyak pilihan. Nasi goreng juga kita bikin Mas. Nasi goreng itu kita dari kembang kol atau dari subuh. Sip. Mantap. Oke, Mbak, makasih Mbak Delia. Terima kasih kesempatannya Mas Tio. Ya, oke, makasih banyak Mbak Delia. Assalamualaikum. Ya, ini kita nggak jauh-jauh nih tempatnya dari kedai 514 nih. Kita langsung ke Mas Yos di Tangerang Selatan, Kopi Keto. Halo Mas Yos. Halo. Ini dia nih, pakar kopi keto kita. Ya ini Mas, banyak produk baru nih Mas, di tengah pandemi. Wah, mantap nih, kreasinya berkembang di tengah pandemi. Ya. Ini yang produk-produk 1 liter nih. Ada banyak macamnya nih, latte itu sukanya Mbak Lina ini. Ya. Dia ngorder mulu kalau dia di Jakarta aja dia nyetop ya. Lalu ini ada cinco tapi jumbo. Oh, jumbo. 1 liter. Oh, 1 liter. Waduh, mantap. Terus ini terinspirasi dari Mas Tio waktu di Jambi lah. Mas Tio kan hardcore nih kopinya. Saya bikin ini botol eksklusif pakai botolnya Korken IKEA. Ini isinya murni murni espresso. Wah, iya. Aku pecinta espresso. Aku maunya shot yang banyak kalau aku. Ya, penyuka double shot. Berapa kali? 5 kali atau 6 kali ya? 4, 6 kali. Aku 6 shot. 6 shot ya. Ini. Lalu kemudian ada lagi, karena kita menyasar teman-teman muda, para anak muda yang berketo, kita pun menyesuaikan dengan selera anak muda. Dan dengan anak saya, Jendul Hansa, ini ada produk baru yang lagi nge-hit, ini namanya Frappuccino Series. Jadi ada frappe, ini ada karamel, ini lalu ada vanilla. Wah, frappe. Aku aslinya aja belum pernah nyoba. Iya. Makanya yang udah nyoba sih mirip itu kedai yang terkenal dari Amerika itu Mas.
Oh, ini kayaknya yang nyoba pasti yang kangen yang baru aja keto, karena masih inget kalau aku belum aja Mbak. Ya, tapi buat teman-teman keto kan, walaupun kita tambah umur kan tambah muda aslinya kan. Oh iya dong. Kita kan lupa umur. Jadi cocok lah buat teman-teman yang KF ya. Lalu kemudian ada varian-varian, ya ini untuk apa namanya, ini misalnya ini turmeric ya, untuk yang ingin apa namanya kunyit ya, sehat lebih ya, ini tambahan-tambahan seperti ini tapi tetap itu. Ada juga jahe, kopi jahe apa nyobain aku. Dan ini yang asik nih, rempah. Ini ada uwuh, ada bir peletok, ada minuman pun udah bikin ngecas, ampun Mas. Ada bajigur, ada bandrek dan sebagainya. Aduh, mantap. Ini yang terbaru adalah ini yang mau diluncurkan Juli ini adalah boba, Mas. Oh, yang ada bobanya itu yang biji kayak apa? Boba ini ada 3 varian. Ini salah satunya ini dari boba aren. Ini pemanisnya Mbak Uri nanti jual di teman-teman. Mantap. Aren. Ada juga boba taro. Taro ya. Oke, kita mesti bergeser Mas. Kalau aduh ini terprovokasi kita. Ya, kalau bubuk ini udah teman-teman udah pada siap ya? Iya. Bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Bubuk varian ini ada kopi creamer, ya, ada juga BPC, dan kopi bubuk biasa. Nah, buat teman-teman nanti yang di mojok di ruang khusus itu breakout room, nanti saya akan ngasih free passport. Nah, tuh yang di breakout room ada door prize lagi cerita tuh, ayo. Satu lagi Mas, nih saya akan kasih voucher gift 50.000. Ini rame kita mojok. Ya, mojok ya. Ngopi-ngopi di breakout roomnya ya. Ya, nanti kita ngopi Mas. Ya, makasih loh Mas. Oke, dari tempat Mas Yos kita langsung ke Bandung dulu. Kita ke tempatnya Mbak Cuncun, Gurih Wangi. Halo Mbak Cuncun. Ya. Oke. Udah siap nih Mbak Cuncun. Halo, saya pakai sarung dulu ya. Wis, mantap. Ini baru pro. Enggak. Ini bukan pro, ini doyan makan. Doyan makan, tapi berkreasi. Iya, kepepet biasa. Oke, gimana Mas Tio? Kita mulai dari mana nih? Ya, yang paling favorit Mbak, yang unggulan. Yang ini? Yang mana nih? Ya. Apa yang bulan? Martabak itu kayak depan martabak. Oke. Ya, ini martabak. Martabak Bandung nih. Versi Keto Pie. Ayo, masih kata martabak tuh. Giler deh. Ini mayoritas adonannya telur. Mayoritas adonannya. Lalu kita pakai keju, pakai coklat, pakai sedikit kacang dan wijen. Oke. Lalu apa ya? Nah ini mungkin ya. Ini apa ya sebenarnya? Nah ini bukan roti Mas Tio, tapi ini bolu. Oh bolu. Kayak roti tapi bentuknya? Betul. Jadi kalau roti kan menggunakan banyak unsur tepung. Ya. Nah itu yang agak saya hindari karena kan suami saya juga kan penderita stroke. Ya. Jadi kita menghindari banyak pemakaian tepung. Ini banyak telur. Jadi berarti caranya empuk banget dong. Enteng banget dong rasanya. Enggak juga. Teksturnya tetap roti. Teksturnya tetap roti. Wow, iya. Ya, teksturnya jadi roti. Tapi pemakaian tepungnya sedikit. Iya. Jadi tetap pemakaian telurnya yang banyak. Jadi mungkin buat suami saya lebih aman. Ya. Nah, tapi kayaknya enak tuh, Mbak. Ini enak sih.
Boleh kirim. Nah, ini pakai selai kacang. Kacangnya juga ini saya buat sendiri, banyak Wisman. Jadi tetap bertanggung jawab untuk butternya, lemaknya tinggi. Mantap. Ini juga sama, coklat juga sama, tinggi lemak. Nah, dikemasnya seperti ini, Mas Tio. Selai-selainya dikemasnya seperti ini. Oke. Lalu apa, Mbak? Kopi buat temannya. Oh, kopi. Pasti itu. Nah, dan ini satu lagi, ini mie. Ya, ini mie-nya buatan rumahan nih. Buatan sendiri. Mie goreng ya, Mbak? Ini mie goreng. Kalau ini yang kedua, seblak ceker. Wah, ada seblak ceker. Seblak mana ada. Nah, ini ada mie-nya. Oke, ada mie-nya, ada cekernya. Sama Mas, ini juga mie-nya tidak banyak terigu. Mie-nya juga tetap banyak telur. Jadi 75% komposisinya ini. Wow. Itu pasti enak banget itu. Ini terdiri dari 60 gram mie dan 150 gram daging. Jadi ini tetap komposisinya lebih tinggi lemak. Wow. Ya. Sayurnya basa-basi doang lah. Biar indah. Nah, ini buat teman-teman yang baru start keto, tapi berharap pengen jajan gitu kan. Nah, saya siapin puding. Ya, bisa. Ini ada puding-pudingnya. Wah, aduh, mantap-mantap tuh. Mas, aku lama-lama butuh kacamata tidur, Mas. Ini puding juga sangat tinggi lemak karena isinya santan. Kalau warna-warna ini cuma bermain dengan warna. Nah, kalau ini puding yang BPC ini. Jadi bulletproof coffee, tapi saya bikin jadi puding. Terdiri dari kopi dan lemak. Ya. Kuning telur yang ini, yang puding hijau ini mayoritas isinya adalah kuning telur. Jadi semua makanannya tinggi lemak. Mbak, challenge Mbak bikin Puyo Silk Dessert. Yang kan lagi ngetrend yang Puyo Silk Dessert yang cookies and cream. Keto Paya ditunggu. Jadi pasti dari kue-kue kita dihancurin, dibikin kayak cookies and cream, dibikin kayak dessert puding gitu. Itu pasti dia akan nyari Mbak. Dahsyat. Ini something banget. Apa tuh? Ini something banget. Karena yang hijaunya ini beneran mint. Yang tengahnya ini santan. Ya ini bawa mint. Ini kan minuman kekinian, Mas. Ini lagi tren banget di Jepang. Coffee mint namanya. Karena ini yang tengahnya adalah, yang tengahnya ini santan. Yang atasnya kopi. Yang paling atasnya ice cream. Wow, mantap. Itu bisa dikirim apa di tempat tuh? Nah, kalau es krim saya bisa kirim, tapi nggak bisa warna-warna kayak gini. Kalau es krim saya lebih prefer untuk kirim per rasa, satu rasa. Oh, yeah. Karena khawatir di perjalanan handle-nya nggak bagus ya. Tapi kalau main ke Bandung bisa dibikinin. Nah, ini satu lagi. Sundae. Ini es krim sundae. Es krim sundae. Ini pasti kangen lah ya sama mantan ya. Bentar lagi Bandung bukan hanya kota kuliner biasa, tapi udah kota kuliner keto nih bentar lagi nih. Betul, harus. Mantap. Ya, ini luar biasa vendor-vendor nih. Sundae. Ini teksturnya sangat creamy, Mas. Wow. Oke. Dari tadi saya deg-degan kapan giliran saya ya, takut es krimnya meleleh, ternyata Oke. Dan ini varian yang kue apa tuh, Mbak? Ini varian yang pertama. Ini cookies. Cookies almond. Ya. Jadi nggak ada alasan untuk nggak keto ya, Mas. Iya, nggak ada alasan cheating pula, nggak ada, dan nggak ada alasan cheating kalau ke Bandung. Walaupun udah di Bandung, tapi di Bandung juga banyak yang menyediakan. Jadi kalau ke Bandung jangan cheating, sudah tinggal telepon. Ini
sayangnya saya nggak sempat bikin bacang karena kemarin kan lagi musim bacang. Oh jadi iya tuh. Beberapa hari ini penjual daunnya nggak ada. Saya sebenarnya berusaha pengen bikin bacang. Penjual daunnya yang nggak ada. Tapi bisa kan bacang, Mbak? Ini kebetulan udah banyak yang minta nih bacang. Daunnya udah mulai jualan, kayaknya udah mulai kirim-kirim bacang. Jadi nggak ada alasan untuk takut keto. Ya. Apalagi orang keto nggak ada alasan untuk cheating. Betul sekali. Oke, yang tertarik dan pasti banyak yang tertarik, jangan lupa mampir ke breakout room-nya, ke mejanya Mbak Pincun ya. Dia dikasih varian-varian lain juga, Mbak ya. Banyak, terutama makanan kuno ya yang bikin kita kangen ya. Saya lebih tertarik bikin yang kayak gitu. Dan Mbak Pincun siap ditantang loh. Kalau ada tantangan apa, tantang aja. Dia pasti bakal berusaha buat itu. Senang-senang aja. Oke, makasih Mbak Pincun. Thank you Mas Tio, makasih, Mas Budi, makasih. Ya. Nah, sekarang kita agak jauh nih Mas, kita langsung harus naik pesawat nih, harus terbang ke Mataram ke Mbak Iis Yanti dengan Megan Bali. Halo Mbak Iis, Mbak Yanti. Ya, oke, tunjukin Mbak. Produknya apa aja tuh? Diangkat depan kamera biar kelihatan. Apanya nih? Ininya makanannya? Ya, tunjukin depan kamera biar makin jelas. Iya, ini kan kita kan produknya kedai keto. Ya. Kedai keto di Bali tapi Mas. Oh, ini di Bali ya? Ya, di Bali. Saya di Puputan. Di catatanku Mataram ini. Iya, masuk DPD Mataram. Oh, DPD Mataram. Oh ya, oke. Suaranya agak kecil ya, Mas Tio ya? Enggak, oke. Ya. Enggak, apanya suara kecil. Ya, cerita Mbak. Iya, yang ditampilin ini semua menunya hanya nggak lengkap ya Mas. Ini yang favorit aja di kedai. Tapi ready setiap hari. Wah, mantap. Ya, ini adalah nasi jontor. Ini favorit, nasi jontor? Iya. Nasi jontor karena pedes. Pedes banget ya? Ini cocok sama aku, Mbak. Aku sambal, Mas. Tambah sambal. Jadi kalau mau request lagi, tambah sambal lagi gitu. Ini yang paling favorit di Megan Bali ya, Mas. Aku pasti itu favorit. Ya. Terus yang kedua ini mie nyemek. Apa, Mbak? Mie nyemek keto. Mie nyemek. Oh iya. Nah, kuah ya dia mie-nya? Ya, mie kuah. Kayak kalau kita mungkin mie tek-tek ya, Mas ya? Oh iya. Ya, mie tek-tek. Itu favorit juga nih, Mas. Terus ketiga, yang favorit lagi nih kue tiao. Kue tiao keto. Oh, kue tiao. Wow, ada kue tiao sekarang. Kayak baru lihat ya kue tiao keto nih, Mas. Nih. Wah, kue tiao goreng. Ini makannya di sana, Mbak ya? Di kedai sana ya? Iya. Ada spotnya juga buat makannya sana ya? Ada. Kita kebetulan kedai kopi. Kopi-kopi juga kopi keto kita siapin. Ada semua minuman-minuman keto. Dan ini menu-menu ketonya yang kita siapin. Jadi yang favoritnya aku tampilin aja 3. Mantap. Tapi variannya banyak kan Mbak di sana? Banyak. Saya ada macam-macam mie sih, Mas. Ada kayak ifumi gitu, terus cemil-cemilan kayak lontong, arem. Itu ada puding. Itu apa tuh puding sebelah gitu? Ini talam, Mas. Ini favorit. Oh, talam. Dulu saya KF Depok, Mas. Ini favorit. Iya, talam ya, aku tahu. Wow. Ya, ini favorit banget. Mereka selalu nanya itu kalau ke saya. Terus yang hijau-hijau apa tuh Mbak di belakang Visio? Belakang ini, edamame. Oh, edamame, edamame crispy. Oh, di situ di sana jual amunisi juga Mbak ya? Iya, hanya Visio aja. Itu bagus. Terus yang favorit lagi Mas, yang favorit dari Megan Bali ini. Mungkin sebagian teman-teman. Oh iya, kue salmon. Iya. Kali-kali salmon. Ini udah terbang kemana-mana. Iya, Mbak, itu enak banget. Tapi di sana bisa Mbak terima catering juga kalau ada yang pengen pesan dari sana. Misalnya pengen makanan gitu catering untuk makanan mie goreng apa gitu. Oh, catering. Karena kan saya kedai, Mas. Kedai itu setiap saat bisa order. Jadi saya ready setiap hari. Mereka jadi kayak rumah makan aja. Mereka setiap tinggal pesan aja ya? Dan semua ada. Oh, ya. Berarti listnya juga masih banyak dong kalau kedai makanannya masih banyak dong variannya. Ini kan yang favorit aja.
Oh iya, siap. Oke, kalau gitu yang nanti keto tuh banyak nasi goreng kambing, mie goreng. Waduh. Iya ada. Banyak banget pilihannya. Nanti banyak pilihannya. Di breakout room diceritain ya apa pilihannya ke para yang begitu. Gimana? Di breakout room diceritain ke siapa aja yang pada datang. Nanti kan pada banyak yang main ke breakout room nih. Nah, varian-variannya di kedainya apa aja, siapa tahu mereka juga mau mampir-mampir sana, diceritain ya di breakout room-nya. Di main lapaknya. Mas. Apa tuh? Waduh, nggak kelihatan, Mbak. Tapi banyak banget kayaknya. Iya. Menu-menunya yang ada di kedai. Nanti di-share di ruang mojok. Ruang mojok juga sama di Telegram, nanti kasih ke Mas Budi untuk ditaruh di channelnya vendor. Buat siapa yang mau lihat. Yang mampir sih. Ya, aku nggak detail. Aku kalau ditelepon pasti mampir lah. Kalau aku diundang panitia Bali, diajak dong ke sana. Iya. Next, Mas. Oke. Makasih banyak, Mbak. Ya, makasih Mas. Ya, oke. Dari Bali kita sekarang langsung ke Surabaya, nggak jauh-jauh nih dari Bali ke Surabaya. Ketemu Mbak Desi Wijayanti, Des Keto Food. Halo Mbak Desi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak. Wah, udah siap ya. Akhirnya giliran saya. Alhamdulillah. Keliling dulu soalnya. Iya. Keliling dulu Mbak, keliling Indonesia kita soalnya. Iya bener. Ini Mas saya langsung ya. Ya, silakan. Ini produk pertama saya kenalkan di KF Facebook ya, grup Facebook. Saya pertama kali ikut KF ya, ini yang pertama saya bikin abon ayam, Mas. Oh, itu dia dengan banget. Ya. Ini bisa kalau dikirim-kirim ke luar kota kan aman. Aman, iyalah pasti. Abon sapi bikin. Kenapa? Abon sapi bikin juga, abon sapi. Abon sapi bisa sih, cuman tergantung pemesanan aja. Tapi yang paling banyak ayam. Karena kan daging sapi kan mahal ya Mas ya. Tapi kalau ada yang mau bisa dibuatin ya? Iya, bisa. Mantap. Oke. Apalagi Mbak? Kalau ini untuk abonnya bisa dipakai untuk roll cake. Roll cake tuna abon atau ayam abon ayam ya. Gitu. Waduh enak banget. Apalagi Mbak? Kalau ini biasa ya, roll cake yang manis-manis. Roll cake manis-manis ya, yang pada kangen roll cake. Terus saya juga sedia frozen food, Mas. Ada sosis, ini bikinan ini Ketofai juga. Sapi, ayam, ada yang juga. Kangen-kangen sosis Ketofai ada tuh sekarang. Ayam. Ini juga ada. Kan rumah saya dekat Gresik, Mas. Jadi kalau butuh telur kepiting atau kepiting, bisa. Kesukaan Mas Budi tuh kayaknya. Ini bisa, masakannya bisa dioseng atau di apa, terserah. Bisa juga ya, enak-enak. Terus yang real food ini ayam ungkep, tinggal goreng. Jadi saya juga sedia menu-menu real food ya untuk refill. Iya. Mantap. Itu apa Mbak? Sama ini Mas. Ini lidah sapi. Wow. Hijau. Mantap. Sama itu paru. Dikirim-kirim Mbak ya? Paru balado. Paru balado, waduh. Ya. Kacau. Selain itu variannya masih banyak Mbak? Masih banyak sebenarnya Mas, cuman saya nggak ready semua sih. Ya, ini yang mie. Ini mie bikinan saya sendiri. Wow. Kalau yang ini yang biasa, ini namanya lumpur yang biasa Mas. Ya, lumpur. Kalau yang ini namanya lumpur lapindo. Nah, lumpur lapindo. Kenapa? Sebutannya lumpur lapindo. Bisa aja, pun. Ya, isinya ini hampir sama kayak lumpur, tapi diisi sama karegenan sama agar-agar. Oh iya. Iya. Pintar. Ya, itu aja sih Mas. Ada kefir, ada bubuk. Variannya masih banyak diceritain di breakout room ya. Nanti pasti banyak yang mau ke sana. Ini nugget, somai, tahu isi juga ada. Tuh dia tuh, keringannya. Ya. Menjagatnya daerah Surabaya nih, jangan sampai nyesel. Ayo main ke breakout room-nya. Iya. Mbak Desi. Oke, makasih Mbak Desi. Makasih Mas. Iya, terima kasih.
Ayo sekarang kita dari Surabaya mampir ke Jawa Tengah dulu sebelum ke Jakarta. Kita mampir ke Semarang dulu, tempatnya Mbak Angela. Ini tempatnya Mbak Wuri, Keto Corner 77. Halo Mbak Wuri. Ya, sudah. Ya, sip. Ayo silakan. Akhirnya datang juga. Datang juga. Udah ngebut loh ini, Mbak. Iya, ini udah meleleh. Ya. Ayo, oke, Mas Tio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau saya Keto Corner 77, tapi banyak dikenal mungkin dengan sweet test ya. Sweet test saya bikin. Terus untuk pertama kali itu saya kan memang mengketokan suami saya ya yang sakit. Terus problemnya itu kalau pas waktu fasting itu, Mas. Waktu fasting itu minum apa ya, makan apa ya gitu kan, karena kita nggak makan. Terus dia paling susah itu untuk kayak ACV gitu ya. Cuka apel tuh nggak bisa, minum cuka apel nggak bisa karena aromanya menyengat. Terus saya bikin pertama kali gulas ini dikasih saya kasih karena saya background flavor ya. Nah, terus saya kasih tamarin flavor, tapi ini insya Allah tamarin flavornya itu kandungannya natural, seperti itu. Pertama kali saya mungkin kalau Mas Tio ingat, itu pertama saya di pameran itu mengenalkan gulas ketofi ya, karena ini kan pakainya kan cuka apel, terus Himalayan salt. Kalau teman-teman tahu ponari, nah itulah susah sekali memponarikan suami saya, makanya saya menggulaskan aja gitu ceritanya. Terus saya bawa ini gulas itu sama yang keripik tulang muda, Mas Tio suka sebenarnya dulu. Tapi sekarang tulangnya sudah nggak muda lagi, mungkin sapinya nggak ikut keto, Mas. Susah carinya bahan bakunya itu. Akhirnya ya sudahlah, saya fokus ke sweet test ini aja. Terus ini caranya sih karena banyak yang suka. Kalau saya pergi ke pameran-pameran gitu, pertama saya bikinnya satu botol seginian ya. Tapi kan kalau seperti ini kan susah kalau untuk pengiriman keluar kota. Akhirnya saya bikin konsentratnya aja. Jadi dalam satu botol ini, terus insya Allah bisa sekitar 12-15 kali lah ya. Tinggal 1 sendok makan. Kayak kita minum cuka apel kan 1 sendok makan, taruh di gelas, terus sudah tinggal aja mau air hangat atau air dingin gitu. Nah, terus seperti ini. Saya bikin ini karena permintaan lumayan banyak, akhirnya saya bikin untuk manisnya sendiri. Pemanisnya ini saya bikin dari sukralos sama saya mix sama lakanto untuk mouthfeel-nya. Nah, terus saya juga sudah labkan ya ke Balai Kesehatan juga. Wow, hebat. Mantap. Ya, karena kan harus ini juga ya, Mas, karena nanti meragukan atau apa, mungkin kan teman-teman butuh kemantapan juga ya. Terus saya sudah labkan ini karena kalau di lab itu nggak ada hasil nol, Mas. Ini alhamdulillah ya kita masuk di 0,01%. Nah, itu mah nol. Ya, itu saya sempat dipanggil juga sama petugasnya balai, ini nggak ada nol ya, ini masuknya di 0,01%. Seperti itu, kecil ya Mas ya. Terus, jadi insya Allah aman. Setelah itu saya mulai mengembangkan, karena kan saya sendiri kan penyuka manis, dan saya juga KF juga dari awal kan. Terus setelah itu leci, kalau misalkan kita minum teh ya, teh orang-orang karbo kan teh leci tea, kita juga bisa leci tea. Terus untuk kefir ini suami saya juga nggak suka pertamanya, karena aromanya kecut, asam ya nggak enak. Terus saya kasih ini, saya awal-awal itu sama ini pineapple. Jadi untuk kefir cocok banget nih pakai yang pineapple. Terus setelah itu kopi. Nah ini karena saya penyuka soda ya Mas ya. Soda yang manis, terus saya bikin kopi itu yang rasa. Nah ini soda gembira yang tadi Mas Budi cerita apa tuh? Bisa bikin gak jadi? Bisa aja. Terus ini, nah ini seperti ini kan, tumpah ya. Nah, itu sodanya. Jadi pakai sodanya, soda pakai seperti itu. Terus sudah
dari awal saya keto, teman-teman kan setelah tahu, terus banyak yang request, Mbok bikin apa ya, kinco. Kalau orang Jawa kan kinco. Terus dari udah sejak awal 2018 itu ya, saya mulai keto sama suami, itu saya coba create untuk gula aren. Memang agak susah ya untuk gula Jawa diketokan. Beda sama kayak gula pasir gitu kan, mudah mengketokan. Tapi kalau gula Jawa, apalagi versinya susah. Nah ini terus saya coba, ini bukan gula Jawanya, tapi ini saya coba bikin bubur dari PH ini Mas. Tapi pakai sweet test yang gula aren. Alhamdulillah dipakai juga di kopi keto ya, terima kasih. Terus siapa tadi yang juga pakai itu? Ini yang gula arennya seperti itu. Ini yang bisa dibuat berbagai macam variasi itu. Iya. Gula aren pasti banyak yang pakai nanti buat variasi makanan mereka juga. Pena-pena lain juga pasti cari. Ya, dan ini saya kan karena saya memang bikin seperti ini Mas. Memang nggak cantik ya Mas tampilannya, nggak menarik ya. Karena memang saya botol-botolan kayak gini. Ini biasanya banyak dijual teman-teman yang punya keto shop. Itu kalau gula aren nih ada di gerobak Ketovi nih banyak kayaknya. Terus kalau untuk yang gula sini juga lumayan banyak juga sih. Mbak, itu juga ada juga ya tadi ketomat tadi varian saya juga gitu. Wah, udah kesebar kemana-mana ya. Alhamdulillah, kalau yang ini di yang banyak nih gulas ini bisa untuk traveling kan Mas, untuk biasa keluar kota atau keluar negeri, bahkan teman-teman yang umroh itu bawanya yang ini, yang gulas Ketovi ini. Seperti itu, praktis gitu ya. Terus ini di Betty kayaknya, di Mbak Betty yang di Jogja. Ya, terus apalagi ya? Terus untuk yang terakhir ini, itu produk saya yang saya launching terakhir itu yang varian durian. Durian ini banyak banget juga yang minta karena banyak kayak cheating durian juga, makanya kasih itu aja Mbak. Jangan sampai cheating lagi. Iya, makanya udah nggak usah durian, kita pakai ini aja. Insya Allah untuk perisanya saya itu punya moto ya, pokoknya berusaha senatural mungkin ya arahnya. Jadi supaya kita nggak kangen-kangen sama mantan lagi, bahaya, terutama durian Mas, banyak yang buruk karena durian itu. Ini saya bikin berbentuk fla, biasanya karena saya nggak bisa bikinan ya Mas, saya nggak bisa masak-masak, tinggal pesen aja di teman-teman yang bisa bikin kue bolu banyak, supaya ngirit, slice-nya tipis saja, saya kasih fla aja yang banyak. Ini dari kuning telur kita kocok, terus pakai coconut oil, jadi memang ini tinggal dikasih ini aja. Seperti itu sih. Kayaknya enak Mbak. Hebat variasinya nih Mbak, anti cheating. Iya, anti cheating. Yang pada kangen buah-buah apa yang manis, sampai ada versi varian perisanya. Iya, seperti itu. Terus yang pisang ada juga pisang. Pisang itu yang saya masih PR. Yang nanti akan saya launching terakhir nanti upcoming ya, yang mau saya launching yang Fanta. Ini karena banyak minta pengen ciptain Fanta, susah saya sendiri tanya Fanta. Ini mau ini nanti mungkin insya Allah bulan depan lah saya coba mantepin lagi untuk ininya. Terus sama yang ini lemon, ini juga, ini dalam bentuk fla juga lemon gitu. Kalau fla ini kan kita terbatas mungkin ya Mas ya, lemon saya kurang tahu, tapi ini pakainya ACV saya. Jadi kuning telur sama ACV, terus minyak juga, coconut oil, terus sama lemon yang nanti sweet test lemon yang akan saya launching nanti ke depan. Soalnya kita udah nunggu Mas. Oke Mbak. Itu sih. Iya nih ya, oke Mbak, nanti di breakout dijelasin lagi variannya ke para yang kesana ya, member-member kita ya. Oke, terima kasih Mbak. Oke, kita langsung balik ke Jakarta. Sebelum lanjut seminar, kita mampir terakhir ke tempatnya Mbak Vinta Kitchen. Halo Mbak Vinta. Halo Mas Tobi. Kabar Mbak? Aduh, udah siap nih. Ya, ini saya menyediakan beberapa menu dari Vinta Kitchen. Vinta Kitchen sudah menjalankan keto selama 2 tahun. Sudah banyak mencoba kursus di berbagai tempat makanan keto. Namun pada hari ini saya hanya menyediakan sekitar 6 varian dari masakan favorit yang biasa diorder oleh para customer dari Vinta Kitchen. Seperti itu. Ya. Bulannya Mbak? Bulannya ini yang terbaru ada mie hijau namanya.
Nah, ini enak itu, Mbak. Nah, kemudian saya kan tanya teman-teman nanya kalau kue ulang tahun apa gitu yang cocok sama mereka. Nah, saya membuat cake ninja, ada 5 varian. Ini ada tiramisu, kemudian ada red velvet, ada black forest, ada strawberry cake kedejar, kemudian ini yang baru ada hazelnut, dan ada strawberry cake crumble. Wah, nah, strawberry cake crumble ini makanya karena ada crumble-nya kan nggak bisa dijadikan satu karena nantinya belum bisa ya. Jadi makanya itu di mantap. Menggiurkan sekali itu, Mbak. Nah, kemudian ini kita juga ada cookies. Ini cookies dari Vintage Kitchen. Ini ada almond. Kemudian ini yang terkenal sekarang yang Sultan punya. Iya, betul. Red Oreo. Ketonya ini. Udah buat versi ketonya. Keren-keren. Ya, betul. Nah, kemudian ini ada kue kacang. Kue kacang, wah itu enak banget tuh kue kacang. Si Oreo ini kemudian Vintage Kitchen hancurkan jadi bubuk seperti ini, ditabur buat kue ulang tahun. Bisa kayak yang ada di toko terkenal itu. Mantap. Kemudian ini ada crisp. Ini crisp juga favorit. Ini tiramisu crisp. Crisp ini beda sama yang ada di cake ninja. Dia beda dari krimnya, juga diberikan rasa kopi di sini. Wow. Menggiurkan, Mbak. Ya sih, cake ninja nanti dikirim ke teman-teman semua dalam kemasan cantik seperti ini. Jadi kita juga menyiapkan kartu cara cuma-cuma kalau buat ucapan ke teman-temannya seperti ini. Wah, mantap. Keren, Mbak, keren. Variannya tapi masih banyak lagi, Mbak, itu, Mbak, ya? Iya, masih banyak, tapi yang favorit yang kita hari ini. Nanti list variannya di-share juga yang belum ditampilkan di breakout room ya, Mbak. Mungkin banyak yang mau nanya pilihan-pilihannya. Baik, terima kasih. Oke, makasih Mbak Pinta. Oke, itu dia tour kita keliling Jakarta, Bandung, Bekasi, Balikpapan, Bali, Tangerang, Surabaya, Semarang, kembali ke Jakarta. Semoga tour ini memberikan banyak pilihan sebagai anti cheating. Dan yang masih nanya, apakah gaya hidup KF bisa sepanjang hidup tanpa menghindari godaan? Bisa. Aku pastikan para warrior kreatif akan selalu mengembangkan kemampuan mereka untuk mengimbangi perkembangan godaan karbo supaya kita tidak tergoda lagi. Tapi tetap kita real food is the best. Tapi jangan sampai cheating. Anti cheating disiapkan oleh para warrior kita dan mereka akan selalu share kemampuan mereka di acara SFH ini, memberikan opsi-opsi bagi para warrior di seluruh tanah air kita.